Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk semuanya dan salam hormat juga untuk dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan ini. Selamat datang di presentasi dan diskusi kita hari ini tentang ketahanan nasional. Saya Lisa dan hari ini saya yang akan menemani teman-teman semua selama acara presentasi tersebut berlangsung. Langsung saja kita mulai dengan pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Kak Muti dan Kak Anin. Silakan Kak. Oke, kita balik lagi dengan materi yang berbeda, itu ketahanan nasional. Latar belakangnya apa sih yang melatar belakangi ketahanan nasional? Kenapa kita harus eh, memiliki ketahanan nasional? Nah, latar belakangnya itu Republik Indonesia itu kan negara yang memiliki Undang-Undang Dasar sebagai konstitusinya. Nah, di Undang-Undang Dasar itu kan ada tujuan nasional, ya kan di eh, alinea terakhir ada tujuan dari suatu negara Indonesia itu apa. Nah, tujuan itu pasti bakal dihadapkan oleh tantangan, ancaman, hambatan, ataupun gangguan yang harus ditanggulangi. Landasan ketahanan nasional. Landasan ketahanan nasional itu adalah landasan ideal. Nah, peranannya itu Pancasila sebagai pandangan hidup, terus juga ada peranan Pancasila sebagai ideologi dan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, landasan konstitusional kita ya seperti yang disebutkan tadi Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan visional bangsa yaitu wawasan Nusantara yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional itu kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi, mengatasi segala tantangan, ancaman, ataupun hambatan dan gangguan untuk menjamin integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk apa sih? Untuk mencapai tujuan nasional kita. Nah, hakikat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional itu adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional agar dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan mencapai tujuan nasional. Nah, seperti wawasan Nusantara tadi, ketahanan nasional juga memiliki asas-asas. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan itu dibutuhkan manusia yang mendasar dan esensial dalam sistem kehidupan nasional. Terus ada asas komprehensif integral yang mencangkup ketahanan dalam segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh serta terpadu. Yaitu selanjutnya ada asas mawas ke dalam. Apa sih asas mawas ke dalam itu bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai kemandirian yang proporsional. Lalu ada asas mawas keluar yang bertujuan untuk mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, saling interaksi, dan ketergantungan dengan dunia internasional. Jadi intinya asas mawas ke dalam itu kita beri cangkup tentang nasionalnya, untuk asas mawas keluar itu lebih bersangkut paut dengan dunia internasionalnya. Lalu ada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu mengandung keadilan, kearifan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, asas kekeluargaan ini sudah pasti harus ada ya, karena untuk mempertahankan suatu negara, kita nggak mungkin mempertahankannya itu sendiri gitu. Jadi kita perlu saling bahu-membahu atau gotong royong, sehingga pasti asas kekeluarganegaraan ini akan selalu ada. Nah, konsep dasar ketahanan nasional itu ada yang disebut dengan Astagatra atau 8 aspek yang terdiri dari Trigatra, 3 aspek, dan Pancagatra ada 5 aspek. Nah, Trigatra itu mencangkup posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Lalu untuk Pancagatra itu meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer atau dan pertahanan. Jadi intinya yang Trigatra itu lebih ke letak suatu negaranya kayak gimana, terus juga
sumber daya alamnya kayak gimana, maupun sumber daya manusianya seperti apa. Dan untuk Pancagatra itu bisa kita sebut sebagai Ipolexos Hamkan. Nah, di sini Astagatra itu pemetaan segenap aspek kehidupan nasional, penyederhanaan, tetapi harus dapat merefleksi sifat asli atau nyata dari tata kehidupan nasional. Untuk Trigatra itu aspek ilmu alamiah ya, yang menjadi modal dasar yang melekat pada negara. Jadi kayak ya syarat suatu negara pasti kan harus punya eh, suatu hukum, suatu geografi, letak geografinya, kekayaan alamnya, dan kependudukannya kayak gimana. Lalu untuk Pancagatra itu aspek sosial yang dibangun kekuatan karena apa ya, selalu dihadapi dalam aspek-aspek tertentu, yaitu kayak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, hubungan Trigatra dengan Pancagatra itu adalah satu kesatuan yang bulat, terus ketahanan nasional itu hakikatnya tergantung pada kemampuan bangsa dan negara di dalam memanfaatkan Trigatra atau sumber kekayaan alam, geografis, dan lainnya tadi sebagai modal dasar peningkatan kondisi Pancagatra. Nah, kelemahan di salah satu gatra itu dapat mengakibatkan kelemahan pada gatra lainnya. Jadi antara Trigatra dan Pancagatra ini saling terhubung antara satu sama lain. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Kak Ani. Lalu ada ketahanan nasional meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada aspek ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi material Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk menghalangi dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, dan mampu menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Next, slide sebelumnya. Yang kedua ada aspek politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi. Politik ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung memelihara sistem politik yang sehat serta dinamis. Kemampuan ini menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Lalu next, ada aspek ekonomi, yaitu kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan untuk memelihara stabilitas ekonomi yang sehat serta dinamis. Kemampuan ini menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Next. Lalu ada aspek sosial budaya, yaitu kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijawai oleh kepribadian nasional, berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ada aspek pertahanan dan keamanan. Aspek ini yaitu kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara. Seluruh rakyat mengandung kemampuan untuk memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasil, serta kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Selanjutnya, ada upaya untuk memperkuat ketahanan ideologi. Dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah pengalaman Pancasila secara objektif dan subjektif yang terus dikembangkan serta ditingkatkan. Lalu ada Pancasila sebagai ideologi terbuka, perlu dilakukan relevansi dan diaktualisasi agar mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat. Lalu selanjutnya, ada Pancasila sebagai pandangan hidup, perlu dihayati dan diamalkan secara nyata oleh warga Indonesia. Lalu ada membangun untuk menunjukkan keseimbangan antara fisik material serta mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekuliarisme.
Dan terakhir ada pendidikan moral Pancasila ini perlu ditanamkan kepada masyarakat secara luas melalui pendidikan non formal. Next. Keberhasilan ketahanan nasional ini ditujukan dengan memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan fisik maupun non-fisik, yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah. Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik ekonomis, sosial budaya, serta keamanan pertahanan. Next. Harapannya, bangsa Indonesia itu dapat memahami dan mengamalkan konsep cinta tanah air, khususnya melalui Tidharma perguruan tinggi, yaitu ada pendidikan dengan kesadaran mahasiswa tentang perlunya upaya bangsa dan keutuhan tanah air, serta eksistensi bangsa Indonesia. Lalu ada pengabdian masyarakat yang meningkatkan TANAS di suatu desa atau daerah, antara lain dalam rangkaian kuliah kerja nyata atau KKN. Lalu ada terakhir itu ada penelitian, yaitu untuk mengukur tingkatan TANAS yang berinkrek yang berinkrekomendasi.